Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihat Ziada Wiki dengan NIM 103032400150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas CLO 4 kalkulus. Nah, untuk yang pertama kita akan mengerjakan nomor 1 yang bagian A. Jika H besar T merupakan antiturunan dari H kecil T, maka tentukan H besar T. Nah, sebentar. Nah, pertama-tama kita buat H besar T sama dengan integral H kecil T, yaitu T per 1 tambah T kuadrat dikuadratkan lagi dt. Nah, setelah itu kita akan menggunakan cara substitusi. Cara substitusi. Nah, lalu kita sekarang mendefinisikan bagian bawah sehingga menjadi U 1 tambah T kuadrat, lalu jadi DU sama dengan 2 tambah DT, sehingga DT sama dengan 1/2 dikalikan DU per DT. Nah, sehingga menjadi integral T per U kuadrat. Nah, lalu DT-nya ini kita ubah menjadi 1/2 kali DU per DT per T. Nah, karena ada yang sama, jadi dicoret aja ya. Ini yang samanya yang T. Lalu jadi setengah integral 1/U kuadrat DU. Nah, setelah itu kita akan menggunakan sifat integral tak tentu. Nah, selanjutnya kan kita akan menggunakan sifat integral tak tentu, itu dengan X pangkat R dx sama dengan X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Nah, karena kita menggunakan ini jadi 1/2 U min 2 tambah 1 per min 2 tambah 1 tambah C. Oke. Karena U nya tadi tuh yaitu 1 tambah T kuadrat, sehingga menjadi 1/2 dikali 1 per C. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, sehingga hasil akhirnya tuh jadi H besar T min 1 per 2 dikalikan 1 tambah T kuadrat. Karena min 1 kita bisa pindahkan ke bawah ya, jadinya min 1 per
Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, lanjut ke soal yang B. Nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan H kecil T dalam integral tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Nah, lalu kita menggunakan fungsi H kecil T, yaitu T per 1 tambah T kuadrat lalu dikuadratkan. Lalu karena ada interval, sehingga intervalnya itu dari 0 sampai 2 ya. Maka bentuk dari interval T per 1 tambah T kuadrat dikuadratkan lagi itu menjadi min 1 per 2 tambah 2 T kuadrat. Nah, lalu karena interval dari 0 sampai 2, lalu kita substitusikan yang pertama-tama ini yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 2. Kita substitusikan 2 ini ke T, sehingga menjadi min 1 per 2 tambah 2 kali 2, lalu karena T kuadrat lalu dikuadratkan ya. Sehingga menjadi ini dikurangi min 1, 2 ditambah 2 kali 0 kuadrat. Ini yang interval 0 ya. Nah, sehingga min 1 per 10 ditambah 1/2. Nah, lalu kita sebutkan penyebutnya, sehingga hasil akhirnya itu 5 per 10 dengan 4 per 10. Hasil akhirnya itu jadi 2 per 5. Hasil akhirnya menjadi 2 per 5. Nah, ini langsung aja yang C ya. Tentukan C aksen dari X jika Cx itu dari 1 tambah X kuadrat sampai 5, lalu T per 1 tambah T kuadrat dikuadratkan lagi dt. Nah, langsung saja yang C ya. C itu mencari C aksen X, memberikan Cx sama dengan 5 plus 1 plus X kuadrat, ini 1 per 1 tambah T kuadrat dt. Lalu kita hitung C aksen aja sama dengan H5 5 kali D per dx. Si 5 jadi min H plus 1 X kuadrat kali D per dx plus X kuadrat. Ini D per dx 5 bisa dengan 0.
Lalu berikutnya d per dx 1 plus x kuadrat dengan 2x. Nah, c aksen x sama dengan min h dalam kurung 1 plus x kuadrat kali 2x. Nah, terus h 1 plus x kuadrat sama dengan 1 plus x kuadrat per 1 plus 1 x 1 plus x kuadrat dalam kurung kuadrat nah dikuadratkan lagi lalu dikuadratkan lagi. Nah berikutnya c aksen x sama dengan min 1 plus x kuadrat per 1 plus 1 min x kuadrat kali 2x. Ini jawabannya buat yang c aksen. Ini jawabannya 1 min 1 tambah x kuadrat per 1 tambah 1 min x kuadratkan lagi lalu dikali dikali 2x. Selanjutnya kita langsung saja ke soal yang nomor 2. Diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Oke. Diketahuinya tuh kurva fx yaitu dengan akar x buat intervalnya tadi yang x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Nah, di sini kita akan menggunakan metode cakram ya, dimana itu di nilai limit delta x mendekati 0 sigma k sama dengan 1 v kuadrat dikali delta x. Nah, jadi v integral nah sehingga menjadi V sama dengan interval 1 sampai 9 dikali x dikali dx. Lalu integral dari x itu sendiri itu
itu 1/2 dikalikan X kuadrat. Jadi X kuadrat per 2, lalu ada interval 1 sampai 9, lalu kita ini kan nilai yang terbesar dahulu ya, sehingga menjadi pi 9 kuadrat per 2 dikurangi sekali 1, lalu hasilnya menjadi 1 per 2 pi kurangi 1/2 pi, jadi 80 per 2 pi. Nah, hasilnya menjadi 40 pi. Nah, lalu kita lanjut ke nomor yang 2-nya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu X. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, kita menggunakan metode cakram. Itu dengan rumus V dikalikan integral dari A sampai B F kuadrat X lalu dikalikan dx. Nah, fungsi fx yang disini kita ketahui X kuadrat ya, sehingga jadinya tuh 1 sama 0, terus X pangkat 2 dipangkatkan lagi, terus dx. Nah, setelah itu V 0 4x menjadi V 1/5 kalikan x pangkat 5 itu 1 sampai 0, lalu kita substitusikan dan nilainya ya, sehingga V 1/5 1 pangkat 5 dikurangi V 1/5 0 pangkat 5, jadi V 1/5 dikurangi 0, jadi nilai volumenya itu yaitu 1/5 V. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.